Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan terkait manajemen keuangan, literasi keuangan, investasi. Untuk sebelumnya memulai materi, kita baiknya untuk perkenalan. Saya Arya Kusendrawan dengan NIM 64240088. Saya Eri Lutfiani dengan NIM 64240089. Saya Rani Oktavia dengan NIM 64240123. Dan saya Rizky Alif Kurniawan eh, dengan NIM 64240173. Kami membuat presentasi ini untuk sebagai syarat memenuhi nilai tugas mata kuliah manajemen keuangan semester 7 yang diampuh oleh dosen Bapak Igede Novian Suteja Eskom MM. Baik, berikut materinya. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Literasi keuangan merupakan keterampilan yang semakin penting dalam kehidupan masyarakat modern di era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan kompleksitas pasar keuangan. Kemampuan untuk memahami dan mengelola keuangan pribadi krusial. Literasi keuangan tidak hanya mencakup pemahaman dasar tentang penganggaran dan tabungan, tetapi juga meliputi pengetahuan tentang investasi, manajemen utang, dan tabungan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan informasi yang memadai mengenai investasi. Dalam pengelolaan uang yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan individu, secara sederhana, investasi dapat diartikan sebagai penempatan dana dengan harapan untuk mendapatkan imbal hasil di masa depan. Ada rumusan masalahnya. Yang pertama, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan dan investasi di masyarakat? Yang kedua, apa dampak rendahnya literasi keuangan dan investasi terhadap pengambilan keputusan finansial individu? Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas program pendidikan keuangan dan investasi yang ada pada saat ini? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rani Ayu. Silakan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari makalah ini. Yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman, yaitu untuk meningkatkan individu mengenai konsep-konsep dasar seperti anggaran, tabungan, utang, dan investasi. Pemahaman ini akan menjadi pondasi yang kuat bagi pengelolaan keuangan yang efektif. Kemudian yang kedua, untuk memperdayakan individu, yaitu agar individu dapat membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan berbasis informasi yang akan berdampak positif pada kondisi finansial. Kemudian yang ketiga, untuk merencanakan masa depan, yaitu termasuk pentingnya perencanaan pensiun dan penyisihan dana darurat. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk mengedukasi individu, yaitu agar mengetahui tentang resiko dan imbalan yang terkait dengan berbagai instrumen investasi sehingga dapat mengelola resiko yang lebih baik. Kemudian, manfaat dari makalah ini adalah yang pertama, agar dapat memahami dengan baik manajemen keuangan, yaitu dengan pemahaman yang baik tentang manajemen uang, individu dapat mengelola pengeluaran dan utang dengan lebih baik yang berkontribusi pada stabilitas finansial jangka panjang. Kemudian, dapat lebih mandiri secara finansial, yaitu dapat mendorong individu untuk menjadi mandiri secara finansial, mengurangi ketergantungan pada utang atau bantuan finansial dari pihak lain. Kemudian yang terakhir, dapat mencapai tujuan hidup yang lebih besar dan lebih baik, yaitu dengan pengelolaan uang yang baik, individu dapat mencapai tujuan hidup yang lebih besar seperti pendidikan yang lebih baik, perjalanan atau investasi dalam kesehatan dan kebahagiaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya ada di bab 2, eh, bab 2.1 yaitu konsep literasi keuangan. Eh,
Literasi keuangan merupakan bagian dari pengetahuan dan kemampuan keuangan yang dimiliki seseorang. Eh, Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia pada tahun 2017 mendefinisikan literasi keuangan sebagai satuan dari pengetahuan, eh, kemudian keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku eh, dalam pengambilan dan pengelolaan keuangan secara efektif untuk mencapai kesejahteraan finansial. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan dan investasi di masyarakat. Faktor yang mempengaruhi eh, literasi keuangan diantaranya yaitu yang nomor satu adalah usia, dua pengalaman kerja, tiga pendidikan ibu dan jurusan saat kuliah. Kemudian 2.3 dampak rendahnya literasi keuangan dan investasi terhadap pengambilan keputusan finansial secara individu. Eh, Rendahnya literasi keuangan dan investasi dapat memiliki berbagai dampak negatif pada pengambilan keputusan finansial dan individu. Kemudian 2.4 eh, efektivitas program pendidikan keuangan dan investasi yang ada saat ini. Eh, Program pendidikan keuangan dan investasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan pribadi, perencanaan, eh, investasi, dan pengambilan keputusan finansial. Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh eh, salah satu rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu bab ketiga penutup di mana berisi tentang kesimpulan. Jadi kesimpulan dari makalah ini adalah literasi keuangan memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan individu untuk mengolah keuangan secara bijaksana dan juga mengurangi risiko utang berlebihan dan meningkatkan kesejahteraan finansial. Lalu, literasi keuangan yang baik berdampak positif pada kesejahteraan ekonomi masyarakat, di mana individu yang paham akan pengelolaan keuangan pribadi cenderung memiliki tabungan, investasi, dan juga perencanaan keuangan yang lebih baik. Hal ini dapat berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro karena masyarakat memiliki pola konsumsi dan investasi yang sehat. Dan juga dari banyaknya individu masih memiliki pemahaman terbatas mengenai konsep keuangan, seperti investasi, tabungan, dan juga pengelolaan uang. Sehingga rendahnya literasi keuangan ini bisa berujung pada masalah keuangan pribadi yang serius, seperti utang yang tidak terkendali dan juga rendahnya tingkat tabungan. Dan penerapan pendidikan keuangan ini sangat diperlukan agar individu memiliki pemahaman yang cukup untuk mengelola keuangan pribadi. Dan juga hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal ataupun juga non formal. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.